kabar? Bertemu dengan saya Cece Sophie dan yang pasti hari ini Cece bersama dengan narasumber kita ada Abang Dendi Zuhairul. Abang Dendi. Ya. Kabar sehat? Alhamdulillah. Nggak apa-apa kali ya. Ini Bang, ini kita ada di channel Dajjal Pinta Official. Nah buat teman hukum yang belum pada subscribe, kita ingetin dulu untuk segera subscribe ya. Tekan loncengnya, yuk boleh bertanya-tanya apapun permasalahan soal hukum ke channel kita. Dan sekarang ini kan Jakarta ini lagi ulang tahun ke 494 tahun. Berapa? Ya kan 494 tahun. Jakarta, kota kita jela. Bang Dendi kan tinggal di Jakarta kan? Ya. Foto KTP saya juga Jakarta. KTP Jakarta. Terus istri juga orang Jakarta. Iya bener. Kalau misalnya tinggal udah lama di Jakarta, mestinya banyak banget dong panganan-panganan atau makanan-makanan khas Jakarta yang biasa kita makan sehari-hari. Kalau pagi nih di rumah ini kebiasaan sarapannya ketoprak. Iya. Kalau emang ketoprak makanan Jakarta? Ketoprak makanan Jakarta, coy. Bukan Jawa Barat. Ya ketoprak Jakarta, coy. Ya udahlah. Terus kan kita orang Jakarta. Selain ketoprak yang Abang Dendi tahu soal Jakarta ulang tahun tuh makanan khasnya apa aja? Makanan Jakarta yang jelas saya Jakarta ya. Iya. Setiap pagi saya di Jakarta selalu makan nasi uduk. Oh iya benar. Itu benar Bang. Benar ya? Benar. Makan nasi uduk. Siang-siang saya makan soto Betawi itu. Itu bener banget Bang. Iya kan? Nah kalau malamnya ngambilnya pancong deh tuh. Pancong. Kue pancong, tapi tetap nasi uduk lagi yang pakai jengkol malam. Ada tuh yang khusus dia jualan malam. Iya yang benar. dekat apa? Dekat di Cakung tuh Jatinegara Kaum. Jatinegara Kaum. Yang enak juga kebun kacang juga enak Bang. Oh, kalau itu semua orang kenal. Ini yang kenal gua promosi nih tempat gue biasa makan. Iya benar. Enak banget. Mantap itu. Tapi tentunya saja di ulang tahun Jakarta kita ngucapin ya selamat ulang tahun buat Jakarta tercinta. Semoga makin apa Bang? Semoga semakin jaya, masyarakatnya semakin baik secara ekonomi, baik secara pemikiran, kemajuan untuk kota Jakarta. Karena kita heterogen ya, dengan suku. Jakarta tuh miniatur Indonesia. Betul. Jadi semua suku ada di sini, semua agama ada di sini, tingkat ekonomi juga yang bermacam-macam ada di sini, semua pejabat ada di sini, semua suku kelas ada bawah di juga sini. di sini. Iya kan, semua suku ada di sini. Iya, presiden ada di sini, pejabat paling tinggi itu pejabat negara. Benar. Presiden ada di sini, para menteri ada di sini. Untuk yudikatif, ketua Mahkamah Agung ada di sini, hakim-hakim agung ada di Jakarta. Di sini tuh maksudnya Jakarta. Untuk legislatif, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ada di Jakarta. Jadi untuk pemerintahan daerah, gubernur juga ada di Jakarta. Nah, Sophie sama Bang Dendi di Jakarta juga. Nah, sekarang kalau kita berdua nih, saatnya kita bacain komentar kamu. Tapi saya mau kasih tahu, anak saya juga dua-duanya lahir di Jakarta. Jadi dia orang Jakarta juga. Dia lahir di Jakarta juga. Orang Jakarta bukan? Orang Jakarta. Karena emaknya orang Jakarta. Oke, Bang, kita bacain komentar teman hukum bisa ya. Kita mau baca komentar teman hukum yang udah mampir ke channel hukum kami di edisi 2 minggu yang lalu. Teman hukum ini dari Muhammad Akbar kasih komentar mantap, terima kasih. Bang Ali juga yang biasanya suka ngaji terus nih Bang Dendi saya, tapi sekarang tambahannya adalah ngaji bab hukum. Cakep. Lanjut lagi, apa kabar juga buat Om Seratu. Terima kasih juga buat Agung Surya. Dan juga ini ada komentar dari Mas Amin. Bang Dendi mencerahkan dengan ilmu-ilmu yang disampaikan. Terima kasih. Dan pastinya dari Alisi Bro Alisi juga, acara pulang kampung tetap menyebarkan ilmu dan kebaikan. Semoga bermanfaat. Iya nih, amin. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai Ali, terima kasih banyak. Pulang kampung kita ke Bengkulu kemarin ya. Iya, itu kampung saya. Iya, kalau kampung KTP sih boleh Jakarta. Tapi kalau aneh mah aye orang Jakarta Bang. Oke, ini dari Agus Risnadi, makin mantap aja videonya, makin nambah pengetahuan Pak Kiai. Terima kasih. Wow.
Kiai. Ini Bang Den ini lawyer bukan kiai. Kalau kiai mah kayak berarti saya punya kiai dong. itu kan KH, Kiai Haji. Iya, kalau ini Sedangkan saya HK, HK. hampir kiai. Hampir kiai. Aduh. Gua sampai batuk. Yuk. Ayah Relawan ini komentarnya. Pak Dendi, saya mau bertanya mengenai orang kontrak bulanan telat bayar 5 bulan terus disuruh pindah. Nah, uang kontrak yang 5 bulan tuh belum dibayar. Masuknya kalau kayak gini nih ke ranah pidana apa perdata? Apakah hal ini bisa diadukan ke pihak berwajib? Ini gimana Bang Dendi? Kalau menurut saya gini ya, jadi dari pertanyaan orang kalau sewa menyewa itu dasar hukumnya adalah perdata, ya kan? Kenapa dasar hukumnya adalah perdata? Karena ini bagian dari perikatan ya. Di ketentuan umum dalam perikatan itu pasal 1233 KUH Perdata bahwa setiap perikatan itu karena persetujuan, baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Nah, perikatan itu terjadi karena ada persetujuan. Jadi ada sewa menyewa yang terjadi karena adanya persetujuan. Berarti adanya perikatan antara kedua belah pihak, antara penyewa dan menyewa. Nah, bagaimana dengan sewa menyewa? Sewa menyewa itu juga diaturnya dalam Kitab Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1548 KUH Perdata bahwa sewa menyewa itu adalah di antara kedua belah pihak, antara pihak yang satu memberikan kenikmatan kepada pihak yang lain dengan waktu tertentu dan adanya pembayaran yang dilakukan oleh satu pihak yang lain gitu ya dalam waktu tertentu dan itu disetujui pembayarannya. Jadi itu yang dinamakan sewa menyewa. Jadi kalau dalam sewa menyewa terjadi tidak ada pembayaran sudah 5 bulan, berarti terjadi wan prestasi atas perikatan itu gitu ya, atas perjanjian itu, baik perjanjiannya tertulis ataupun tidak tertulis gitu ya. Sewa menyewa itu nanti ada bab lain bahwa kalau dia tidak tertulis bagaimana, kita nggak tahu ya perjanjiannya tertulis atau tidak tertulis. Tapi yang jelas sewa menyewa itu diaturnya secara perdata ya. Kalau tidak dibayar secara 5 bulan gitu, tidak dibayar, kita anggap ini perjanjiannya tertulis gitu ya, sewa menyewanya ada. Nah, maka dia terjadi wan prestasi, artinya dalam pasal 1243 KUH Perdata apabila tidak ingkar janji dalam pembayaran maka terjadi wan prestasi gitu ya. Itu tidak bayar sewa maka itu wan prestasi. Jadi artinya kalau tadi ditanyain ingkar janji, poinnya adalah pidana apa perdata nih? Perdata. Jelas. Jadi, perdata. Karena semua yang saya jelaskan tadi ya, bahwa soal perikatan gitu ya, pasal 1233, pasal sewa menyewa itu 1548 KUH Perdata, semua KUH Perdata. Wan prestasi itu juga pasal 1243 itu juga lagi-lagi KUH Perdata. Tidak ada unsurnya untuk pidana gitu ya. Saya kira itu unsurnya perdata. Unsur perdata itu minta sewa menyewa, minta kembali ya cara untuk menyelesaikannya apabila dia tidak bayar. Pertama lakukan somasi gitu ya, berikan peringatan somasi kepada penyewa yang tidak bayar. Secara umum, secara kebiasaan bahwa somasi dilakukan secara 3 kali ya. Lakukan somasi pertama, lakukan somasi kedua, lakukan somasi ketiga. Ada nggak itikat baik dari penyewa untuk menyelesaikan persoalan ini? Apabila tidak juga dilakukan, maka bisa melakukan gugatan, bisa minta bunganya selama tidak bayar gitu ya. Nanti juga diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata, juga diatur ada dendanya, ada bunganya gitu ya, yang minta bisa digugat gitu ya di pengadilan. Saya kira gitu. Yang jelas haknya dari si haknya dari si yang menyewakan itu harusnya tetap didapatkan gitu ya. Diikhtiarin gitu supaya bisa dapat. Tapi lagi-lagi nih Bang, kadang-kadang kan
kalau dia kabur susah nyarinya. Ya kalau misalnya itu cari dulu secara damai kekeluargaan dulu kali ya Bang. Iya, disomasi. Maka ketika lebih baik ketika dia mau menyewa pertama kan biasanya penting untuk berkonsultasi itu adalah berkonsultasi secara hukum itu sebelum adanya masalah. Nah, kenapa? Karena misalnya kita sudah siap dulu. Makanya kalau peristiwa hukum itu kalau orang hukum sebelum bikin kebon gitu ya, itu dia bikin pagar dulu. Jadi untuk biar ketahuan dia orang di mana, maka bikin perjanjian sewa menyewanya, ada KTP para pihak yang menyewakan ada KTP-nya, sehingga bisa dilacak keberadaannya. Kalaupun nggak ada, keluarga besarnya kita tahu ada di mana. Minta pertanggungjawabannya bisa begitu. Betul. Nah, bedanya biasanya pengusaha kadang-kadang tidak mau, kalau ekonom itu tidak mau untuk bikin regulasi ya, artinya hukumnya bagaimana nanti, perjanjiannya dibikin secara apa gitu ya. Iya. Nah, kan kapan kita metiknya nih kalau udah mau bikin dulu perjanjian kontrak kelamaan, kita sedangkan mau terima duit. Iya, gitu. iya. Udah gitu kadang-kadang yang si penyewa juga keburu takut duluan. Kok pakai kontrak sih, biasanya enggak Iya, kan gitu. gitu. Ya, ini kayaknya udah menjawab ya pertanyaan dari Pak AR Erawan yang udah mampir ke kolom komentar kami. Terima kasih banyak nih buat teman hukum yang udah bergabung dari kemarin-kemarin nih, udah setahun lebih di channel hukum kita ya. Selalu setia menyimak dari setiap pertanyaan yang masuk di channel hukum kami. Dan pastinya buat teman hukum kalau misalnya mau bertanya lebih detail, bisa saja melalui email kami @deztwinsalo@gmail.com ya Bang. Ya, betul. Seperti biasa di deztwinsalo@gmail.com. Terakhir nih buat teman hukum, mungkin dari Bang Dedi ini supaya teman hukum kalau misalnya pengen kongko aja, kongko bisa nggak sih Bang? Mau? Maksudnya koko gimana? Kongko maksudnya kan virtual Bang, nanya diskusi lagi online. Di dalam online bisa nggak sih? Kalau online bisa, kalau sekarang masa pandemi saya kira untuk bertanya lebih mendalam kami batasi ya, kami batasi. Maksudnya dibatasi itu begini, kalau Anda belum bayar ya kami tidak akan terima gitu. Kalau Anda bayar, kami akan terima, tapi tetap dengan prokes gitu ya, protokol kesehatan, kita berjarak minimal 2 meter. Minimal 2 meter. 2 meter kita ngobrol. Sekarang gitu ya coy? Ya. Minimal 2 meter. Silakan datang ke kantor gitu ya. Kami akan terima di kantor, tapi berjarak 2 meter. Antara yang mau bertanya itu ketemuan, ngobrol. Nah, dengan kita jaraknya 2 meter di kantor. Pokoknya ikutin anjuran pemerintah, prokesnya harus lebih super ketat lagi supaya kita semuanya dalam keadaan safe ya, sehat walafiat. Itu ya Bang Nindi ya. Saya sarankan kita tetap bahagia, tetap happy gitu ya, jangan terlalu dipikirkan kalau ada masalah. Saran saya untuk biar tidak terjadi meminimalisir persoalan hukum. Sebelum mengadakan perikatan-perikatan, sebelum mengadakan perjanjian-perjanjian, lebih baik teman-teman hukum itu sudah ada didampingi oleh para advokat. Minimal itu untuk minimalisir terjadinya kejadian-kejadian, misalnya tadi soal susah mencari di mana alamatnya. Tapi kalau sudah ada lawyernya, minimal kita sudah meminimalisir, sudah ada alamat yang bisa dicari, masih banyak hal-hal yang bisa kita kejar. Pagar-pagarnya udah kita batasin duluan ya kan. Betul. Gitu. Baik teman hukum, jangan lupa follow sosial media kami. Kalau di sosial media gue boleh ya. Boleh di @iit_cece itu Instagram aku. Jangan lupa kamu bisa follow, dan juga jangan lupa juga follow Instagramnya dari Dezet Pinsal Official, dari Dezet Pinsal Law Firm di apanya? Sosial media Dezet Pinsal Law Firm di mana? Oh, di Instagramnya itu Dezet Pinsal Law Firm ya. Dezet Pinsal Law Firm. Baik teman hukum, terima kasih banyak. Bertemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum. Thank you ya. Ya, sama-sama. Thank you. Assalamualaikum.